Korban iklan, ekspektasi versus realita cek. Jadi di iklannya kayak gini guys, pengharum praktis tinggal digantung, wanginya langsung semerbak. Nah akhirnya aku ikutan beli deh, karena menurut aku ini berguna banget buat mobil aku, agar harum dan perjalanan aku makin menyenangkan. Pas aku buka pengharum Summer Spring Leaf dari packagingnya, wanginya beneran langsung kecium dong. Dan senangnya pengharum ini praktis banget, tinggal digantung aja. Nih, kalian lihat deh, lucu banget ya. Bentuknya seperti namanya, yaitu dedaunan. 8 varian aroma ini dari daun-daun segar dan bunga pilihan, yang tentu saja wanginya soft dan nggak bikin pusing. Selain bisa digunakan di ruang kecil seperti kamar mandi, cocok juga loh untuk ruangan ukuran sedang seperti ruang kerja contohnya. Harumnya cocok banget buat nemenin hari-hari kamu. Ikutan cobain pengharum Summer Spring Leaf ini yuk! Shalom, semangat pagi, jumpa lagi bersama saya Margo Tumangken. Dan di kesempatan kali ini teman-teman, saya mohon maaf buat teman-teman subscriber dan penonton-penonton baru di channel YouTube saya, bahwa sekitar 1 bulan lebih atau 2 bulan saya belum upload video karena ada halangan ya, ada halangan sedikit lah pokoknya, tertunda lah 1 bulan lebih sedikit. Dan setelah saya cek-cek di kolom komentar, ada salah satu subscriber yang menanyakan tentang prosneleng lagi. Ini mengenai prosneleng Hino 500 lagi, Hino 500 FM 260 JD. Nah, isi komentarnya kira-kira seperti ini. Katanya ketika dia ingin memindahkan gigi ke gigi 2, dari gigi 3 atau dari gigi 4 mau turun ke 2, katanya kadang-kadang keras. Nah ini yang perlu kita bahas lagi ya. Dan yang saya akan bahas ini merupakan sistem dari Hino 500 juga. Saya belum tahu kalau untuk unit lain sudah memakai sistem ini atau seperti apa. Yang saya tahu ya tentunya sesuai dengan skill saya, kemampuan saya. Ya Hino 500, jadi saya harus tekuni baik-baik tentang unit ini. Yang dimaksudkan kolom komentar itu katanya kenapa keras dari gigi 4 mau ke gigi 2, mau turun gigi, atau dari gigi 3 turun ke gigi 2 itu agak keras, atau ke gigi 1 itu agak keras, lainnya kayak ada yang menahan. Mungkin seperti itu maksud komentarnya. Nah itu dia. Yang dimaksud dengan hal ini itu sebetulnya sistem dari rangkaian transmisi unit Hino 500 ini. Itu kalau di Hino 500 itu sebutannya range inhibitor kalau nggak salah sebut ya. Kalau nggak salah sebut itu sebutannya range inhibitor. Kalau cara penulisan range inhibitor saya sudah rada-rada lupa. Itu. Jadi saya ulangi lagi ya. Range inhibitor ini berfungsi sebagai mekanisme pencegah pindahnya gear transmisi dari rangkaian high range ke rangkaian low range, atau rangkaian tinggi ke rangkaian rendah, atau di Hino 500 dikatakan sebagai kelinci kura-kura. Oke, paham ya? Belum paham lagi nih, tenang saja, nanti saya akan praktekkan lagi nanti. Saya akan praktekkan supaya kalian juga bisa paham. Intinya fungsinya seperti itu ya. Nah, dengan adanya range inhibitor ini, maka kerusakan transmisi dapat dicegah. Atau dengan kata lain, ya usia pakai transmisi bisa jauh lebih lama. Begitu. Sebetulnya untuk sistem range inhibitor ini saya sudah sedikit menjelaskan di konten metode dan teknik pengoperasian transmisi dan cara pengoperasian renceng. Kalau di gigi 5 mau turun ke 4 itu harus di bawah kecepatan sekian, gigi 3 dan gigi 2 harus kecepatan sekian. Nah itu dia maksud saya. Yang dikatakan komentar tadi itu kenapa mau turun gigi dari gigi 3 ke gigi 2 itu keras, bisa jadi kecepatannya itu masih terlalu cepat. Kecepatan unitnya itu masih terlalu cepat ya, atau pergerakan unit itu masih terlalu cepat, sehingga prosneleng itu dia ngelok misalkan nih dari gigi 3 dia mau turun ke gigi 2, tiba-tiba ngelok. Nah itu maksudnya dia ngelok karena harus menyesuaikan kecepatannya dulu. Dia harus menyesuaikan kecepatannya dulu, itu sudah disetting dari pabriknya langsung. Dari kecepatan berapa sih kita bisa turun prosneleng ke gigi 2 atau ke gigi 1? Seperti itu ya. Begitu juga untuk gigi 5 nih.
gigi 5 ke gigi 4, otomatis itu kan udah ada perpindahan dari high rank ke low rank kan. Nah, itu juga ada ketentuan kecepatannya. Ada sebagian orang yang bilang kepada saya itu untuk sistem rank inhibitor itu dia mengikuti kecepatan RPM-nya, tinggi rendahnya RPM. Setelah saya membuktikannya bahwa rank inhibitor ini menyesuaikan dengan kecepatan unit. Begitu pengalaman saya pribadi loh ya. Jadi saya ulangi lagi untuk gigi 5 nih, misalkan rank inhibitor seperti ini. Gigi 5 ke gigi 4 itu kan otomatis sudah perpindahan rank high ke rank low. Dari gigi 5 turun ke gigi 4 kan. Nah, itu ada prosedur khususnya teman-teman. Dari gigi 5 dulu ya, jangan dulu ke gigi 2. Dari gigi 5. Gigi 5 itu setahu saya sudah pernah praktek di unit batangan saya dulu. Kalian sudah tahu unit batangan saya dulu itu unit memang masih baru dulu ya, masih buka bungkus dah pokoknya. Jadi sistemnya itu masih normal, masih bagus semua ya. Namanya juga kan unit baru. Setelah saya cek untuk rank inhibitor itu, kalau di gigi 5 mau turun di gigi 4, usahakan kecepatan unit itu harus di bawah 30 km per jam. Untuk Hino 500 FM 260 JD ini. Jadi misalkan gini, setelah kita dari gigi 5 mau turun ke 4 nih, dari high rank ke low rank, kita harus benar-benar lihat kecepatannya itu harus di bawah 30 km per jam. Karena apa? Jika perpindahan kalian dari high ke low atau dari 5 ke 4 itu masih di atas 30 km per jam, itu alarm bakal berbunyi walaupun kalian sudah ketek kunci switch rencengnya ke low, dia nggak mau pindah dia. Alarmnya pasti bunyi, pasti bunyi. Itu menandakan bahwa unit Anda terlalu cepat. Unit Anda belum cukup pelan untuk melakukan perpindahan dari high ke low rank. Seperti itu kira-kira ya. Nanti kita akan coba praktekkan lagi ya. Kebetulan saya mau ganti ban nomor 5, sudah aus, langsung ganti. Kedua, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kenapa dari gigi 3 ke gigi 2 itu agak keras. Nah, dari gigi 3 ke gigi 2 itu juga ada sudah diatur dari pabriknya. Kalian harus tambah kurangi kecepatan lagi jika ingin menurunkan gigi dari gigi 3 turun ke gigi 2, atau dari gigi 3 turun ke gigi 1 misalkan, atau dari gigi 4 ke gigi 2, atau dari gigi 4 langsung loncat ke gigi 1. Itu ada prosedurnya, ada cara mainnya teman-teman. Nah, kalau tadi kan dari 5 ke 4 itu kan di bawah 30 km per jam. Nah, kalau untuk gigi 2 ini mau turun ke gigi 2, dari gigi 3 ke gigi 2 misalkan, itu kecepatan kalian itu harus lebih pelan lagi. Kalau yang di batangan saya dulu itu kan sistemnya masih bagus semua. Yang unit batangan saya dulu itu sistemnya masih bagus karena unit baru. Itu kecepatannya kalau saya lihat harus di bawah 10 km per jam. Harus di bawah 10 km per jam. Kalian bisa lihat sendiri. Kalau masih di atas 10 km per jam, terus kalian mau geser dari 3 ke 2 atau 4 ke 2, itu bakal di lock. Kita nggak bakalan bisa ke sela gigi 2 atau gigi 1, di antara gigi 2 gigi 1. Nah, paham kan nih maksud saya? Kita nggak bakalan bisa ke sana, kecuali kecepatan unit sudah berada di rata-rata 10 km per jam lah, sekitaran itulah pokoknya saya sudah memperhatikannya. Tapi kalau untuk unit batangan saya ini, karena unit sudah lama, sudah tua ya, sudah lama lah pokoknya, saya perhatikan dia harus di kecepatan 15 km per jam kalau untuk unit ini. Ya sistem sensor-sensornya mulai, ya maklum lah kan, mulai sudah tua ya. Kalau untuk unit baru kemarin itu dia 10 km per jam, harus 10 km per jam baru mau dia pergi ke sela gigi 2 atau ke gigi 1. Seperti itu, mungkin maksudnya itu ya. Saya sudah menjelaskannya, semoga kalian paham, dan sekarang kita praktekkan ya. Oke, langsung.